Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosihan dan rekan saya Muhammad Ghazali. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi prosesor komputer. Perkembangan teknologi prosesor. Prosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor ini terletak atau berada di motherboard atau mainboard. Prosesor ini juga disebut mikroprosesor dan bagian penting dari prosesor adalah arithmetic logical unit. Tugasnya melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Control unit (CU) mengatur lalu lintas data seperti input, dan memory unit adalah alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi. Prosesor mengalami perkembangan dari generasi-generasi. Generasi pertama adalah prosesor 8088 dan 8086. Prosesor 8086 1978 merupakan CPU 16 bit pertama Intel yang menggunakan bus sistem 16 bit. Tapi perangkat keras 16 bit seperti motherboard saat itu terlalu mahal, di mana komputer mikro 8 bit merupakan standar. Pada 1979, Intel merancang ulang CPU sehingga sesuai dengan perangkat keras 8 bit yang ada. PC pertama 1981 mempunyai CPU 8088 ini. 8088 merupakan CPU 16 bit, tetapi hanya secara internal. Bebas bus data eksternal hanya 8 bit dan yang memberi kompatibelan dengan perangkat keras yang ada. Sesungguhnya 8088 merupakan CPU 16/8 bit. Secara logika, prosesor ini dapat diberi nama 8086SX. 8086 merupakan CPU pertama yang benar-benar 16 bit di keluarga ini. Generasi kedua prosesor 8286. 286 tahun 1982 juga merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah. 286 menghasilkan kerja lebih banyak tiap clock daripada 8088 atau 8086. Pada kecepatan awal 6 MHz berunjuk kerja 4 kali lebih baik dari 8086 pada 4,77 MHz. Belakangan diperkenalkan dengan kecepatan clock 8,10 dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC AT 1984. Pembaruan yang lain ialah kemampuan untuk bekerja pada protect mode, perlindungan mode kerja baru dengan 24 bit virtual address mode, yang menegaskan arah perpindahan dari DOS ke Windows dan multitasking, tetapi Anda tidak dapat berganti dari protect kembali ke real mode pada real tanpa mereboot PC, dan sistem operasinya menggunakan hanyalah OS 2 saat itu. Generasi ketiga prosesor 80386DX. 386 diluncurkan tahun 1985, 17 Oktober. 80386 merupakan CPU 32 bit pertama. Dari titik pandang PC DOS tradisional, bukan sebuah revolusi. 286 yang bagus bekerja secepat 386SX pertama, walaupun menerapkan metode 32 bit. Prosesor ini dapat mengamati memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengamatan yang lebih baik dari 286. 386 bekerja pada kecepatan clock 1620 dan 33 MHz. Belakangan, Cirrus dan AMD membuat klon atau tiruan yang bekerja pada 40 MHz. 386 mengenalkan mode kerja baru di samping mode real dan protect pada 286. Mode baru ini disebut dengan Virtual 8086 yang terbuka untuk multitasking karena CPU dapat membuat beberapa 8086 virtual di tiap lokasi memorinya sendiri. 80386 merupakan CPU pertama bertajuk kerja baik dengan Windows versi awal.
Prosesor 80386SX. Chip ini merupakan chip yang tidak lengkap yang sangat terkenal dari 386DX. Prosesor ini hanya mempunyai bus data eksternal 16 bit. Berbeda dengan DX 32 bit, SX hanya mempunyai jalur alamat 24. Oleh karena itu, prosesor ini hanya dapat mengamati maksimum RAM 16 MB. Prosesor ini bukan 386 sesungguhnya, tetapi motherboard yang lebih murah membuatnya sangat terkenal. Selanjutnya adalah generasi 4 prosesor 8486DX. 8486 dikeluarkan 10 April 1989 dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah-perintah x86 lebih cepat, lebih pada mode RISC. Pada saat yang sama kecepatan bus dinaikkan, tetapi 386DX dan 486DX merupakan chip 32 bit. Sesuatu yang baru dalam 486 ialah menjadikan suatu match prosesor membantu matematis. Sebelumnya, match prosesor yang harus dipasang merupakan chip 387 terpisah. 486 juga mempunyai chip L18KB. Generasi 5 Pentium Classic. Chip ini dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada 22 Maret 1993. Prosesor Pentium merupakan superscalar, yang berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap tick clock. Prosesor ini menangani 2 perintah tiap tick. Sebanding dengan 2 buah 486 dalam satu chip, terdapat perubahan yang besar dalam bus sistem. Lebar lipat 2 menjadi 64 dan kecepatannya meningkat menjadi 60 atau 66 MHz. Sejak itu, Intel memproduksi 2 macam Pentium yang bekerja pada sistem bus 60 MHz, P90, P120, P50, dan P80, dan sisanya bekerja pada 66 MHz, P100, P133, P166, dan P200. Generasi ke-6 Pentium Pro. Pengembangan Pentium Pro dimulai tahun 1991 di Oregon. Diperkenalkan 1 November 1995. Pentium Pro merupakan prosesor RISC-murni, dioptimasi untuk pemrosesan 32 bit dan Windows NT atau OS2. Fitur yang baru ialah bahwa CXL2 yang menjadi satu chip raksasa dengan chip 4 persegi panjang dan soket 8-nya. Unit CPU dan CXL2 merupakan unit terpisah di dalam chip ini. Pentium 2, Pentium Pro Clamat merupakan nama sandi prosesor puncak Intel. Prosesor ini mengakhiri seri Pentium Pro dan yang sebagian terdapat pengurangan dan sebagian terdapat perbaikan. Diperkenalkan 7 Mei 1997. Pentium 2 Celeron. Awal 1998, Intel mempunyai masa yang sulit dengan Pentium 2 Pro yang agak mahal. Banyak pengguna membeli AMD K6 233M yang menaruhkan untuk unjuk kerja yang sangat baik pada harga yang layak. Maka Intel membuat merek CPU yang baru disebut Celeron. Prosesor ini sama dengan Pentium 2, kecuali CXL2 yang telah dilepas. Prosesor ini dapat disebut dengan Pentium 2 SX. Pada 1998, Intel mengganti Pentium MMX-nya dengan Celeron pertama. Kemudian rancangannya diperbaiki. Cartridge Celeron sesuai dengan slot 1 dan bekerja pada sistem bus 66 MHz. Clock Inter bekerja pada 266 atau 300 MHz. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ghazali. Generasi 6 Pentium Pro. Pengembangan Pentium Pro dimulai pada tahun 1991 di Oregon dan diperkenalkan pada 1 November 1995. Pentium Pro merupakan prosesor RISC murni dioptimasi untuk pemrosesan 32 bit pada Windows NT atau OS2. Fitur yang baru ialah bahwa cache L2 yang menjadi satu chip raksasa dan dengan chip 4 persegi panjang dan soket 8-nya. Unit CPU dan cache L2 merupakan unit yang terpisah dalam chip ini. Generasi 7, Pentium 2. Pentium Pro Clamat merupakan nama sandi prosesor puncak Intel. Prosesor ini mengakhiri seri
Pentium Pro yang sebagian terdapat pengurangan dan sebagian terdapat perbaikan, dan diperkenalkan pada 7 Mei 1957. Pentium 2 Celeron. Awal 1998, Intel mempunyai masa yang sulit dengan Pentium Pro 2 yang agak mahal. Banyak pengguna membeli AMD K6 233M yang menawarkan ujuk kerja sangat baik pada harga yang layak. Maka Intel membuat merek CPU baru yang disebut Celeron. Prosesor ini sama dengan Pentium 2 kecuali cache L2 yang telah dilepas. Prosesor ini dapat disebut Pentium 2 SX. Pada 1958, Intel menggantikan Pentium MMX-nya dengan Celeron pertama. Kemudian rancangannya diperbaiki. Cartridge Celeron sesuai dengan slot 1 dan bekerja pada sistem bus 66 MHz. Clock internal bekerja pada 266 atau 300 MHz. Pentium 2 Celeron A Mendocido. Bagian yang menarik dari cartridge baru dengan 128 KB cache L2 di dalam CPU, hal ini memberikan ujuk kerja yang sangat baik karena cache L2 bekerja pada kecepatan CPU penuh. Pentium 2 Celeron PPGA Socket 370. Socket 370 baru untuk Celeron. Prosesor 400 dan 366 MHz tersedia dalam plastik pin grid array atau PPGA. Soket PGA 370 terlihat seperti soket 7 tradisional yang mempunyai 370 pin. Pada 26 Juli 1958, Intel mengenalkan cartridge Pentium 2 yang baru yang diberi nama Xeon, ditunjukkan untuk server dan pemakaian high-end. Xeon merupakan Pentium 2 dengan cartridge baru yang sesuai konektor baru yang disebut slot 2. Modul ini 2 kali lebih tinggi dari Pentium 2. Generasi ke-8 Intel Core 2 Duo. Prosesor generasi ke-8 adalah Core 2 Duo yang diluncurkan pada Juli 2007. Prosesor ini memakai microprosesor dengan arsitektur x86. Arsitektur tersebut dinamakan Intel dengan Intel Core Microarchitecture, di mana arsitektur tersebut menggantikan arsitektur lama dari Intel yang disebut dengan NetBurst sejak tahun 2000 yang lalu. Penggunaan Core 2 Duo ini juga menandai era prosesor Intel yang baru, di mana brand Intel Pentium yang sudah digunakan sejak tahun 1993 digantikan menjadi Intel Core. Pada desain kali ini, Core 2 Duo sangat berbeda dengan NetBurst. Pada NetBurst yang diaplikasikan dalam Pentium 4 dan Pentium D, Intel lebih mengedepankan clock speed yang sangat tinggi. Sedangkan pada arsitektur Core 2 Duo yang baru tersebut, Intel menekankan peningkatan dan fitur-fitur dari CPU tersebut seperti cache size, jumlah dari core yang ada dalam prosesor Core 2 Duo. Pihak Intel mengklaim konsumsi daya dan dari arsitektur yang baru tersebut hanya memerlukan sangat sedikit daya jika dibandingkan dengan jajaran prosesor Pentium sebelumnya. Prosesor Intel Core 2 Duo mempunyai fitur antara lain EM64T Virtualization Technology, Execution Disable Bit, dan SSE4. Sedangkan teknologi baru yang diusung adalah Lagrange Technology, Enhanced Speedstep Technology, dan Intel Active Management Technology atau IMT2. Core i3M. Meski tidak dilengkapi turbo boost, performa Core i3 tetap memikat. Hyperthreading membuat kemampuannya dapat dipakai secara maksimal. VGA-nya pun sudah lebih dibandingkan VGA onboard terlebih dahulu. Core i5M. Notebook dan prosesor ini memang memiliki dua inti prosesor atau dual core, akan tetapi tersedianya hyperthreading membuat tampil seakan memiliki 4 core prosesor. Turbo boost menjadikan andalan dalam hal performa. Sementara itu, VGA terintegrasinya sudah mencukupi untuk pemutaran video HD 1080p, bahkan film Blu-ray. Core i7M. Prosesor ini adalah Arrandale 2 inti prosesor dengan performa terbaik. Teknologi 32 nanometer membuatnya bekerja dengan suhu relatif rendah. Kecepatan tinggi hyperthreading dan turbo boost membuatnya memiliki performa tinggi.
Apabila dipadu dengan VGA tambahan, notebook berbasis Core i7M akan menjadi pilihan yang sangat baik bagi pencinta performa tinggi. Kemampuannya bahkan dapat bersaing dengan Core i7QM, tentu saja dengan harga yang lebih tinggi. Core i9. Core i9 adalah prosesor terbaru Intel dengan spesifikasi memiliki 6 core dengan kecepatan 2,8 GHz dengan cache L2 256 KB x6 dan L3 12 MB. Prosesor Gulftown ternyata lebih hemat power dibandingkan Core i7 dan Core 2 Quad pada kecepatan yang sama. Tidak itu saja, Core i9 lebih dingin hampir 8 derajat dibandingkan Core 2 Quad dan Core i5 dan Core i7. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.